Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan memulai untuk melanjutkan perkuliahan pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Dakwah dengan topik pertama kita adalah Sistem Informasi. Jadi setelah yang kita bahas sebelumnya, kita akan lanjutkan di sini mengenai sistem informasi. Kita akan awali pembicaraan mengenai sistem informasi ini dari data. Apa itu data? Lalu kita lanjutkan dengan informasi. Lalu nanti kita bahas tentang sistem, dan yang terakhir adalah tentang sistem informasi. Apa itu data? Data ini sering kita dengar, sering kita dapatkan, sering kita produksi bahkan kadang-kadang. Nah, kita akan mulai apa itu data dari definisinya. Apa itu data? Data itu sebenarnya adalah fakta yang mewakili berbagai hal. Di antaranya adalah objek atau keadaan atau kondisi atau peristiwa yang terjadi di dalam maupun luar organisasi. Data ini bisa berupa angka, huruf, simbol, atau kombinasi dari berbagai hal tersebut. Umpamanya kita punya data yang berupa angka. Kalau di kampus kita bisa contohkan umpamanya jumlah mahasiswa, lalu ada data jumlah dosen, ada data jumlah kelas, jumlah mata kuliah, jumlah SKS, dan berbagai hal lainnya, jumlah ruangan kelas dan lain sebagainya. Banyak ya, itu data yang berupa angka. Kalau yang berupa huruf, umpamanya kita punya data nama mahasiswa, nama dosen, nama mata kuliah, nama gedung, lalu nama ruangan dan lain sebagainya ya. Kalau yang simbol, umpamanya kita mungkin punya data tentang yang berupa simbol ya. Parkir ya, lokasi parkir itu ada simbolnya, ada logonya, tanda parkir, lalu arah jalan dan lain sebagainya. Itu adalah data yang berupa simbol. Nah, data-data ini sebenarnya tidak memiliki makna apapun kalau dia berdiri sendiri, tidak disertai dengan data yang lain atau belum diolah. Nah, agar bermanfaat, maka kemudian data itu harus diolah, dikumpulkan bersama yang lain untuk kemudian bisa membentuk apa yang disebut sebagai informasi. Nah, informasi itu adalah kumpulan data-data yang sudah diolah dan digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Jadi data A, B, dan seterusnya itu dikumpulkan, diolah, disusun, lalu kemudian menjadi narasi dalam bentuk informasi. Itu informasi ya. Jadi umpamanya informasi mengenai jadwal perkuliahan, itu informasi. Jadwal perkuliahan itu terbentuk dari jumlah mahasiswa, jumlah dosen, jumlah mata kuliah, jumlah SKS, jumlah ruangan, dan lain sebagainya. Itu ketika dikompilasi, diurut, seterusnya, lalu kemudian menghasilkan jadwal perkuliahan. Nah, informasinya berupa jadwal perkuliahan itu. Sistem ini beda lagi ya. Sistem itu adalah kumpulan berbagai komponen atau yang disebut sebagai subsistem, bagian dari sistem yang masing-masing komponen itu saling berinteraksi, saling berhubungan antara satu dengan yang lain, dan berintegrasi, saling menopang untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, setiap sistem punya tujuan tertentu.
contoh sistem itu ada banyak, diantaranya pokoknya sistem tata surya. Dalam sistem tata surya ada komponen bernama planet, ada matahari, ada satelit, ada asteroid, ada meteor, dan lain sebagainya. Itu bagian dari sistem tata surya. Atau contoh lain, sistem penggerak mobil, itu ada mesin, ada gearbox, ya, ada roda, ada minyak, dan lain sebagainya. Itu sistem penggerak mobil yang memiliki tujuan untuk menggerakkan mobil. Lalu kemudian ada sistem pencernaan, sistem pendidikan tinggi, dan seterusnya, ya. Itu adalah sistem-sistem yang ada dan kita kenal dalam kehidupan sehari. Ada banyak sekali sistem yang kita kenal. Masing-masing sistem itu punya fungsinya sendiri, dan kadang-kadang antar sistem itu saling berinteraksi antara satu dengan yang lain untuk membentuk sistem yang lebih besar. Umpamanya dalam sistem pendidikan tinggi di UIN itu ada banyak sistem lagi di bawahnya. Ada sistem di fakultas, ada sistem di lembaga, ada sistem KRS, ada lain sebagainya. Ada banyak sekali sistem yang membentuk sistem yang lebih besar di atasnya. Lalu apa sistem informasi? Sistem informasi itu adalah sistem yang dibangun untuk mengelola informasi. Ada dua jenis setidaknya, ada yang manual, lalu ada yang berbasis komputer atau sistem informasi berbasis komputer atau CBIS, Computer Based Information System istilahnya. Jadi ini adalah sistem informasi, sistem pengelolaan informasi yang menggunakan komputer untuk melakukan proses pengelolaannya. Di dalam sistem informasi itu ada beberapa komponen, ya. Ada hardware dan software. Hardware itu perangkat keras. Kalau di sistem komputer bawahnya kita mengenal ada laptop, ada PC, lalu ada monitor, ya, ada keyboard, mouse, dan seterusnya. Itu hardware. Lalu ada software, dalamnya ya ada aplikasi, operating system, dan lain sebagainya. Itu bagian dari komponen yang bersifat hardware dan mesin. Jadi hardware biasanya langsung bersama dengan softwarenya. Lalu kemudian ada data, ini yang diolah untuk menghasilkan informasi. Lalu selain ketiga ini dibutuhkan manusianya. Nah, di manusia itu ada yang disebut sebagai prosedur, ada yang disebut sebagai orangnya. Prosedur ini berbicara mengenai bagaimana sebuah informasi diolah, alurnya dari mana, siapa yang terima informasi, siapa yang melakukan seleksi informasinya, siapa yang kemudian memasukkan informasi ke dalam sistem, siapa yang kemudian memilah, oh ini diperlukan, ini tidak diperlukan, ini sementara disimpan dulu, lalu kemudian menghubungkan antara satu informasi dengan informasi yang lain sampai menghasilkan keputusan. Lalu siapa yang melakukan itu? Nah, itu juga di bagian people itu ada tupoksi dan pembagian staffing. Jadi untuk menerima data berapa orang, yang mengolah data berapa orang, lalu kemudian yang menyajikan data berapa orang, itu seterusnya, ya. Jadi ini adalah 5 komponen yang ada dalam proses pengelolaan sistem informasi. Kalau kita sudah menggunakan informasi, apa keuntungan yang bisa kita dapatkan? Banyak sebenarnya, tetapi beberapa di antaranya yang umum dan bisa diidentifikasi adalah: satu, dengan sistem informasi kita akan dimudahkan dalam proses pengelolaan informasi. Jadi dengan menggunakan sistem informasi, data-data yang kita miliki akan lebih mudah diolah untuk menjadi informasi yang berguna. Nah, informasi yang baik itu nanti akan berdampak pada pengambilan keputusan secara efektif dan efisien. Jadi berbagai keputusan yang dihasilkan oleh manajemen itu akan lebih mudah diambil, diputuskan, ditetapkan, lalu dieksekusi jika berbasis informasi yang baik. Nah, pengambilan keputusan yang efektif dan efisien itu akan berdampak pada penguatan manajemen organisasi. Orang akan yakin dengan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi, tahapan-tahapan yang ditetapkan itu juga bisa dijalankan dengan baik, masing-masing
orang yang terlibat dalam manajemen organisasi itu memiliki semangat untuk bekerja, mereka memiliki keyakinan bahwa akan sukses di situ. Jadi memperkuat manajemen, lalu nanti akan dari manajemen yang baik akan meningkatkan kualitas tata kelola. Jadi organisasi ini akan betul-betul efektif dan efisien, bergerak secara bersama-sama, masing-masing yang terlibat di dalamnya saling menguatkan sehingga betul-betul menjadi organisasi yang kuat dan solid. Dan pada akhirnya nanti organisasi yang solid ini akan mampu meningkatkan produktivitas baik itu secara bersama-sama, secara keseluruhan, secara organisasi atau di masing-masing individu yang terlibat dalam pengelolaan organisasi tersebut. Jadi besar sekali sebenarnya manfaat dari penggunaan sistem informasi di dalam penguatan manajemen keorganisasian atau tata kelola organisasi. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai sistem informasi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk penugasannya bisa dilihat secara detail di Siklon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.